Tiba-tiba di tengah syuting kalau nggak salah disempat oke sebentar ya, gue mesti menjelaskan sesuatu dulu. Jadi rumah ini, maaf ya, kita harus bongkar rahasia orang. Ini yang punya rumah dokter. Jadi di sini sering terjadi audio. tapi itu keren ya kan? Apaan tadi ya? Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita mau langsung ngobrol-ngobrol cerita-cerita lagi. Emangnya kita mau langsung syuting nih? Iya, oke. Sekarang kita mau lanjutin ceritanya Om Marsha yang kemarin kita ke Semarang. Sekarang kita kemana Om? Kemarin kan Semarang, Lawang Sewu ya, Lawang Sewu. Yang sekarang kita ke nggak jauh-jauh dari Semarang tapi Solo. Oke. Ada satu daerah namanya Kentingan di Solo. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak daerahnya. Udah jadi pemekaran wilayah sih. Oh gitu. Ke Jebres. Bapak kerja di PUPR apa? Bukan Pak. Kok nggak tahu? Tim sensus ya? Iya. Jadi ceritanya itu, ini gue cerita backgroundnya aja. Ini masih tetap yang soal syuting dulu Bapak itu ya? Iya, yang bareng sama almarhum Pak Leo. Ini sama Pak Leo juga, sama tim percaya nggak percaya juga. Kita syuting agak malam waktu itu habis asar juga. Cuman emang dari tempat kita base camp kita ke situ lumayan jauh lah jalannya. Terus kita dapat satu rumah gede, warnanya putih gitu, putih-putih semua, pagarnya putih, temboknya putih. Yang penjaga rumahnya kok putih gitu, serem. Enggak penjaga rumahnya biasa aja. Putih semua. Tapi rumahnya udah kosong ya, Dah. Peninggalan siapa, rumah siapa? Nah, mungkin gue bisa cerita sedikit. Gue nggak akan nyebutin, karena gue juga nggak tahu namanya siapa yang punya rumah gitu. Tapi katanya dokter. Oh, pantas rumahnya putih. Iya. Masih aktif? Apa udah? Pokoknya gini. Jadi setelah kita mulai syuting proses, Pak Leo tuh ada sedikit kebingungan. Ini ada apa ya di sini? Apa yang bikin aneh gitu? Tapi dia nggak mau ngungkapin ke gue atau ke tim. Dia simpan sendiri sampai dia tahu akhirnya. Itu ini gitu. Iya. Ini kan dia ekspresinya kayak lu gitu. Enggak sih, cuman gue harus namanya juga kan supaya lebih. Ini kan eranya udah berbeda ya. Iya. Itu kan zaman tahun 2000-an gitu. Sekarang jadi akhirnya tiba-tiba di tengah syuting kalau nggak salah disempat oke sebentar ya, gue mesti menjelaskan sesuatu dulu. Jadi rumah ini, maaf ya, kita harus bongkar rahasia orang. Ini yang punya rumah dokter. Jadi di sini sering terjadi praktek aborsi. Duar, pada kaget semua dong. Yang penjaga rumahnya itu langsung keluar dari ruang tamu yang tempat kita syuting. Di dalam rumah. Dia kayak cabut gitu, kayak nggak enak sendiri kayak. Cabut akhirnya udah pokoknya itu kita jaga ya semua ya, oke ya. Oke. Mulailah syuting. Tiba-tiba ada burung gede banget masuk ke dalam kamar. Wah, kita sampai kaget karena dia nabrak plafon, bukan plafon, nabrak lubang udara gitu. Duar, itu apaan tuh? Oh, udah nggak apa-apa. Nah, itu sebenarnya satu tanda. Ini burung beneran ya? Ini burung beneran, kayak burung merpati gitulah. Dah. Tak pernah ingkar janji dong Pak? Iya, nggak pernah ingkar janji. Paling dia langsung nabrak. Pak. Nah, terus kita masih di bagian bawah. Gue selalu pakai jaket, dan jaketnya itu jadi lumayan ikonik lah untuk percaya nggak percaya, dan itu nggak endorse. Enggak dulu nggak ada endorse. Zaman dulu belum ada. Siapa suruh minum? Orang mau cerita dia minum gimana sih? Ya udah silakan minum. Nah, ini tangga di rumah itu, Pak Leo di depan tangganya, gue menghadap ke Pak Leo, kamera di belakang, di samping. Oke, kita akan mulai perjalanan kita. Gue ngomong, tiba-tiba, gue bilang gitu, ini apaan sih gitu. Pak Leo juga ngeliat, tapi dia diem. Dah, kenapa sih? Nggak apa-apa gue gitu. Baru mau mulai lagi, ini apaan sih gue kayak gitu. Jadi jaket gue tuh ditarik-tarik gini, misalnya bagian belakang jaket gue ya, ditarik-tarik gini. Pak, aduh ya terus, ya oke. Sebentar kata Pak Leo. Coba lo bikin dulu opening, udah jangan lo konsentrasi aja. Oke, set. Gue bikin lah obrolan pertama nanti. Oke, kita jalan kemana? Sebentar. Kita harus ke bawah dulu, kata. Jadi ke basement yang nyambung sama parkiran.
Oke, kita ke bawah situ, tapi sebentar ya. Oke. Cut katanya. Udah, bentar ya. Pada saat gue bilang mulai shoot. Oke? Oke. Ini hubungannya sama tadi jaketnya harusnya ditarik. Yang narik itu anak kecil. Waduh, gue langsung serius Jack. Iya. Oke, mulai kamera on. Udah, rolling ya, terus jalan ke bawah tangga, lampu langsung terangin ke tangga tuh. Ada pintu, buka sih. Gua kan juga ya namanya tetap manusia walaupun gua nyalinya gede, tapi tetap aja Ada ini apaan yang gua adepin. Iya. Lu paling depan. Gua paling depan. Buka aja nggak apa-apa kok. Oh ya, jegrek, lampu langsung blur. Garasi untuk 2 mobil. Oh, oke. Terus Paleo masuk. Paleo gini, astagfirullahaladzim. Dia gini, astagfirullahaladzim. Baca Al-Fatihah. Waduh. Iya, semua orang yang gue ceritain ini itu Lu lihat tapi di sini belum? belum. Oh. Baca Al-Fatihah nih. Selesai baca kan gue nunduk. Gue gini mendongak. Gue cuman gini, Jack ini beneran Jack. Gue bilang gitu. Gue sama Paleo tuh ngomongnya Jack. Selalu manggilnya kalau sebelum itu kayak Jack gitu. Kalau sekarang itu Cin gitu. Iya. Oke nih. Enggak. Itu apa? Sebentar. Ini lagi serius. Semutan. Semutan lagi. Ada yang Iya. tua. Minta tamu saya tua. Oke. Oke. Gue cuman, ini beneran Jack? Gue bilang gitu. Iya. Jadi gue ngelihat anak-anak kecil. Aduh. Ada yang besar, ada yang umur, ada yang ya balita, ada. Udah. Paleo gini. Gue cuma bisa cerita sedikit ya, dia bilang gitu. Di garasi itu. Karena mau nggak mau kita jadi bongkar rahasia orang. Gue nggak mau nih sebenarnya kayak gini. Tapi kan nggak nyebut nama nggak apa-apa. Nggak nyebut nama, Nggak, cuman kan akhirnya tahu rumah itu begitu. iya, kita syuting di situ karenanya katanya sering ada penampakan. Which is itu adalah anak kecil. Di bagian luar orang-orang bilang lihat penampakan macem-macem, tapi orang nggak ada yang tahu di dalamnya ada Seperti apa. Oh. Jadi ini menurut ini bukan dari gue, tapi dari almarhum Paleo cerita. Syah, semua anak-anak kecil yang melewati proses aborsi, jasadnya itu di alam yang beda dengan kita itu tetap tumbuh, walaupun mereka di dunia kita mati. Berkembang. Tapi dia berkembang. Iya. Ini adalah anak-anak yang dulu melalui proses aborsi. Paleo nangis di situ. Nangis, gue sampai yang diem. Udahannya itu gue harus ngobrol sama dia. Karena gue nih, Jack, lu tadi kenapa? Ya lu bayangin deh. Gue tuh pengen punya anak, dia bilang gitu. Gue kan nggak punya anak. Gue ngelihat gitu. Sementara ini begini. Iya, ngelihat kayak gitu. Gue sebagai seorang Father wannabe. iya, sebagai manusia gue juga sedih lah, dia bilang gitu. Iya. Nggak mungkin nggak sedih gitu. Tapi Nah. itu dalam kondisi mengenaskan? Enggak apa? Enggak. Anak-anak biasa Anak-anak main-main aja. ngumpul di situ berarti. Jadi pada saat dia narik jaket gue itu salah satunya dia pengen dia tahu Paleo bisa lihat dia, tapi karena posisinya gue membelakangi tangga yang mau ke basement itu, Paleo jadi nggak ngelihat ada anak yang jalan ke belakang gue narik jaket gue terus lari gitu. Jadi dia gini narik jaket, Paleo nengok sini, anaknya lari ke sini gitu. Oh. Tapi pas dia narik kedua, si Paleo pinter, maksudnya pandangannya Paleo, dia langsung gini lagi ke posisi yang sama. Jadi dia ngelihat anak itu lari ke bawah. Makanya disuruh kita Makanya kita ke bawah. Nah di situ akhirnya Antara ngajak main sama mau ngenalin kali ya, Pak? iya gitu. Sama akhirnya ada satu anak yang gede bilang, kita harus apa ya Pak? Pertanyaan itu yang sampai gue sekarang mikir Si anak-anak ini nanya, ke Paleo, oh my god, kita harus apa ya Pak? Kita ada di mana Pak sebenarnya? Merinding dan sedih ya sebenarnya. Iya, itu yang membuat si Paleo nangis sebenarnya. Om Bre, Tante Bre, Mas Bre ini salah satu episode yang kayak enak sih, ceritanya untuk didengerin sih, cuman Tapi ini Ya. sebuah kejadian ya ada. ada. Makanya gini,
Makanya acara gue namanya dulu percaya nggak percaya. Iya. Balik lagi bagaimana Orang kita menyikapinya. menyikapinya, gitu kan. Yang namanya alam gaib itu berdampingan sama kita nih yang sekarang sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan si alam gaib. Makanya banyak orang yang wah lo musyrik kalau begini-gini. Terserah deh, Iya, bodo amat betul, kalau betul, gue mah betul. gitu. Tapi gue jadi gini, gimana ya nerangin ya? Bokap gue dari keluarga dari Cirebon. Cirebon itu lo tahu sama yang namanya goib itu sangat dekat, Kuat, ya. kuat banget. Keluarga bokap gue pun ada satu, jadi ibaratnya buyut gue apa siapa itu orang sakti, dituruninnya hanya ke beberapa anak Cucu-cucunya. Tapi pertanyaannya waktu itu kenapa diturunin ke gue? Karena Gua kan bapak nggak minta. sakit. Kalau mbah sakti, bapak sakit. Nah, juga. Itu jawabannya baru gua ketemu sekarang. Mbah sakti, bapak sakit. Benar juga. Kenapa baru sekarang gua nemu? Hebat. Kimata bisa menemukan rahasia yang gue kubur dalam-dalam. Mari kita telepon. Ternyata. Halo. Dekat siapa di mana? Ini salah satu benda keramat ini, Pak. Jadi kuis kita hari ini adalah bukan. Gue takut ada yang ngambang dari situ. Maaf nih kalau saya duduknya miring. Kameramen udah mulai kesel. Kameramen udah mulai kesel. Kameramen udah director. Tapi gini deh, Pak, saya mau nanya. Mereka ini tampak, sorry ya, bahagia. Bingung. Lebih ke bingung. Muka anak kecil yang bingung gitu. Mereka bingung. Mereka nggak tahu. Mereka nih ada ini apa? Karena setiap jadi Mereka nunggu siapa juga nggak tahu. Nggak tahu. Rumah itu masih ada? Nggak tahu ya? Sekarang gua nggak tahu. Oh, oke. Tapi karena waktu itu kita syuting malam ya, jadi gua selalu sama Pak Leo dan tim percaya nggak percaya itu selalu dibilang jangan lupa Al-Fatihah ya, selalu baca untuk jaga diri kita sendiri. Gua jagain kok, Pak Leo bilang gitu. Tapi kita harus menjaga diri kita juga supaya kita tenang, supaya kita nggak gerasa gerusu. Gua tuh orang yang suka ngomong jorok. Jadi gue selalu diingetin, gitu. Jadi di antara satu tim itu, gue lah yang selalu sering ngomong jorok. Karena emang sehari-hari gue selalu ngomong jorok, kayaknya makes me happy gitu kan. Enak gitu ya. Plong. Iya, kayaknya Make me happy, make me smile. gue kenapa jadi cong gitu kalau sama gue? Karena bapak sakit. Kalau bapak sakti. Lu jangan gitu, ntar lu cakap gue sakit Iya. kan. Tapi gini, kalau mau nanti yang nonton kita nih ya, nyari rumah itu, tapi nggak usah disebutin lokasinya lah, Pak ya. Tapi orang bilang ya itu rumah kentingan, dibilang orang-orang gitu? sana bilang rumah Emang udah kentingan. terkenal berarti ya? Gitu karena memang itu sebelum ceritanya sebenarnya terungkap gitu loh. Tapi ya kita kadang-kadang di situ kita akhirnya ngambil hikmahnya aja deh. Kita bukan rahasia orang dong. Ya udah, tapi mau gimana gitu. Tapi si dokter itu masih ada nggak? Nggak tahu. Katanya masih ada, cuman udah nggak tinggal di situ. Nggak di daerah situ. Tinggal di daerah yang lain atau rumahnya nggak jauh dari situ. Gue juga bingung lah. Kita nggak mau sampai dalam Investigasi banget ya. lah. Yang penting kita selesaiin syuting dengan baik. udah Syuting itu aja. berhenti di garasi itu atau? Lanjut lagi. Oh itu berhenti, Pak. Kita selesaiin di situ Soalnya karena Pak almarhum Pak Leo ini udah nggak kuat atau? bukan. Jadi akhirnya yang jadi gini, masing-masing tayangan di percaya nggak percaya itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Ada yang tayangan yang biasa aja, tapi ternyata buat orang, oh iya bener. Bahkan banyak yang zaman dulu kan komen itu nggak kayak di YouTube sekarang. Lo bisa langsung ini lo mesti email dulu lah. Zaman dulu belum ada soalnya. Jadi ada yang cerita masuk lewat email itu bilang, saya melihat ada penampakan ini sepanjang Pak Leo dan Mas Arsya syuting gitu. Oh, maksudnya di sekitar kita. Di layar TV-nya mereka. Mereka bisa lihat. Nah, dan itu sebenarnya gua aminin karena setiap kali kita syuting itu gua pribadi harus menjaga sikap itu karena gini. Misalnya waktu itu kita selalu bertujuh kalau nggak salah ya. Si tim ini selalu Selalu bertujuh. Itu jadi gue tahu posisi mereka pasti di belakang kamera kan. Kalau gue nyapu ke kiri atau ke kanan dimanapun tim gue berada, gue pasti ngeliat wajah lain yang bukan tim gitu.
yang akhirnya gue cuman oh ya udah itu bagian dari resiko pekerjaan gue gitu. Walaupun biasanya setelah gue bisa syuting tuh seminggu sampai 2 minggu di kota tertentu gitu. Kalau pulang gue nggak langsung ke rumah. Jadi misalnya kita keluar kota mendarat di Jakarta atau jalan darat misalnya, gue pasti minta dianterin ke masjid. Gue masjid dulu, gue 2 jam aja. Bersih dulu ya. Ya, karena pernah gue langsung pulang, tuh di jendela rumah gue ada yang nempel. Aduh. Ngikut dia. Ini ngapain? Doi ngikut. Anak gue nggak bisa tidur, nangis, terus gue telepon Palio. Ya lo matiin lampu deh sekarang. Ya lo lihat jendela sekarang ada apaan? Ada yang nempel begitu. Kan kesel kan lo. Anak gue nangis. Yang ada akhirnya gini. Kameramen saya mimisan, Pak. Mimisan mentega. Ih, sekarang nah jadi gini, akhirnya kalau misalnya gue harus menceritakan lagi pengalaman gue jauh lebih banyak dari yang tadi gue ceritain. 3 tahun, itu bro. Iya, itu nggak ada itu masih separuh banget karena banyak hal yang gue ada yang mau masuk maksa ke gue sampai gue pingsan, itu ada meluk. Terakhirnya pas gue kebangun gue meluk pohon, tapi diketawain gue. Saya lo tau nggak lo ngapain? Kenapa? Lu tuh meluk pohon. Hah? Lu yang bener? Iya. Di Singapura itu syutingnya. Meluk pohon gue. Gila kan? Tapi Pak, Bapak itu punya sixth sense indigo or something itu nggak sih? Gue sih nggak bisa bilang gitu. Jadi gini. Karena tadi gue bilang bokap gue dari Cirebon. Oh, yang sakit tadi. Sakit tadi. Sakit. Jadi ada sesuatu yang diturunin ke gue nggak tahu apa, dan gue sebenarnya jujur gue nggak peduli karena menurut gue itu adalah satu beban. Gift, tapi beban buat lo. Beban men. Gue sempet sampai pada kondisi gue nggak percaya sama apa yang gue lihat. Berarti kan udah saking dekatnya itu antara nggak bisa bedain itu benar apa enggak gitu. Jadi gini. Ini satu ungkapan yang gue belajar dari almarhum Paleo. Semakin lu dekat, semakin lu kuat beribadah, semakin lu dekat dengan dunia gaib. Wisdom. Pantesan gue gak pernah lihat setan ya. Iya. Apa kalau temen dulu bilang itu setiap manusia itu sebenarnya ada bahasanya itu kodam, Pak. Kodam. Ya. Kodam. Ya. Komando dalam ya. Hah? Komando dalam. Iya, benar. Komando dalam. Waduh. Kodam. Emosi. Udah deh nggak jadi saya cerita kodam itu apa. Pokoknya ada lah sih apa. Tapi bener. Komando Jadi dalam. kodam itu kayak something yang memang kita bawa kayak misalnya Dari lahir. dari lahir. Dari gitu. lahir. Betul. Tapi itu Korin apa bisa. kodam? Hah? Korin apa kodam? Kodam. Bukan korin. Bukan. Koramil aja gimana, Pak? Kalau saya lama-lama kesel ya. Kores. Udah ya. Emang udah selesai obrolannya? Hah? Itu tadi sih cukup bikin saya serem sih, Pak. Ya, apalagi kodam tadi. Kodam tadi. Komando dalam. Untung lah kita ketemu sama orang sakit, bukan orang Bukan sakti. sakti. Ingat, bukan orang sakti. Itu harus digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Tolong nanti pas dikasih Mbaknya dia sakti, bapaknya sakit. Sakit. Bukan sakti. Oke, terima kasih yang nonton kita, Mas Bre, Mbak Bre, Om Bre. Semuanya kalau mau cerita atau mungkin ada pengalaman dari yang siapa tahu ada yang tahu, Pak, di rumah itu. Oh iya. Pernah lewat, pernah lihat gitu misalnya. satu. Iya mungkin pentingan Coba di apa Pak? Kalau di YouTube itu apa sih, Pak? apa tuh? Testimoni. Subscribe. Subscribe and Yeah, hit the bell. oh iya. Keren. Tar dulu jangan minum dulu. Kita mesti ini. Tos dulu lah. Udah nih ya. Terima kasih. Tos dulu. Semoga aman-aman semua ya. Tetap sehat. Tos dulu. Terus dulu. Kapan kita minumnya? Minumnya. Oh.